Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sini Pak, ada keluarga yang... Tuhan, syukur karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Selamat datang di channel WMPMC. Seperti biasa di channel WMPMC kita akan bicara seputar dunia broadcast, dan juga kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi di channel YouTube WMPMC. Seperti biasa kali ini kita akan mengunjungi rumah seorang pendeta, suami dan istri, di mana mereka sudah 6 tahun berada di Batu Tunggal. Mereka melayani umat yang ada di Batu Tunggal. Pendeta dari gereja GPDI, di mana mereka meninggalkan kenyamanan Jakarta, Bekasi, dan datang ke Batu Tunggal untuk melayani umat yang ada di Batu Tunggal. Kita perlu informasikan bahwa gereja mereka masih dalam tahap pembangunan, hidupnya sangat sederhana, dan rumah mereka juga sangat sederhana, dan kita nanti melihat bagaimana perjuangan mereka selama 6 tahun ada di Batu Tunggal. Kita dengar dari mereka menjadi inspirasi buat kita untuk lebih mengenal atau dekat dengan Tuhan, dan bagaimana menghadapi situasi apabila kita berada dalam situasi terpuruk. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan mereka dan bagaimana kita melihat situasi rumah mereka dan juga gereja mereka. Kita lihat dulu gereja mereka yang masih dalam tahap pembangunan, dan juga bagaimana kesederhanaan dari Pendeta Yulia Matan dan Pendeta Ricci. Halo guys, sekarang kita sudah bersama dengan Pendeta Ibu Yulia Matan dan Bapak Pendeta Ricci. Boleh kenalan dulu, silakan Ibu Pendeta. Nama saya Ibu Pendeta Yulia Matan, asli dari Sulawesi Selatan, suku Toraja, dan mempunyai anak satu, putra bernama Hizkia, suami berasal dari Palembang. Silakan Bapak Pendeta. Saya Ricci Stefanus, lahir di Palembang. Ya, berada di sini sama-sama melayani Ibu. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita perlu informasikan bahwa Ibu Pendeta Yulia dengan Bapak Pendeta Ricci sudah 6 tahun di sini ya. 6 tahun lebih. Ada 6 tahun lebih. Baik, pertanyaannya Bu Pendeta. Bu Pendeta sebelumnya itu melayani di Jakarta. Iya. Di Bekasi. Iya. Kenapa akhirnya meninggalkan Jakarta dan melepaskan, kalau dibilang mewah di Jakarta karena ada sinyal, ada listrik. Kemudian pertanyaannya, kenapa datang ke Batu Tunggal yang istilahnya gerejanya belum jadi, kemudian hidup tanpa ada sinyal, tanpa ada listrik, kemudian beribadah dalam rumah kayak gitu, belum gerejanya belum jadi. Kenapa Bu Pendeta? Saat itu karena kami dalam kondisi pelayanan di Bekasi tidak nyaman, karena setiap ibadah di demo tiap hari. Akhirnya umur setahun, anak saya saat itu pas sekolah minggu pagi tiba-tiba masa datang. Tapi saat itu bersyukur ya, kami masih bertahan. Sebenarnya suami saya saat itu juga nakut ya. Aku yang hadapi masa. Anak saya aja mau ngambil air minum aja yang disiapkan mereka tidak aku bolehkan. Suami saya sementara diseret-seret untuk dipaksa tanda tangan untuk pelarangan ibadah. Itu di Bekasi ya? Di Bekasi. Ya? Tapi puji Tuhan itu saya berlanjut terus, walaupun waktu itu masih sedikit jiwa, baru baru 2 keluarga, dan di sana kami tidak menghitung kakak karena ya namanya di kota beda di desa. Betul. Nah, kami menghitung secara jiwa, hampir sekolah minggu waktu itu 90. Nah, di luar dari dewasa, sempat waktu itu orang tua menghentikan kami, tolong dulu Bu, daripada ibu yang tersiksa ke sana kemari, di demo orang. Saya bilang barang yang mahal itu pasti memang dicari. Betul. Kita adalah barang yang mahal karena kita tidak ditebus sama
darah binatang di dunia ini dengan harta apapun kita ditebus dengan darah Yesus. Jadi memang perjuangan kita tidak gampang. Dan puji Tuhan berjalan terus sampai hampir 9 tahun kami di situ. Ketika sudah mulai aman, entah Tuhan punya rencana kan tahu bagaimana, kok tiba-tiba ngambil keputusan pindah di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah ini. Nah, singkat cerita, kami boleh pindah di tempat ini, kami belum tahu juga. Dan hamba-hamba Tuhan, teman-teman juga di sana yang sudah banyak kenal, memang banyak yang tahan, tidak boleh pindah. Kondisinya belum tahu. Tidak boleh. Apalagi kasihan mau makan apa di sana di Kalimantan. Betul. Mau hidup bagaimana di sana. Akhirnya kami berjalan. Kami cobalah untuk berjalan dengan iman. Jadi kami melangkah di sini sampai Nangabuli memang sudah mau pulang lagi ke sana. Iya. Tapi ini, ayo ma, yang penting nyaman ibadah, tidak ada yang ganggu gugat ibadah. Nah, akhirnya sudah kami masuk di sini sampai di sini diantar. 3 hari memang sudah mau kabur. Saya bilang barang-barang biarkan aja, masih ada uang waktu itu 5 juta. Masih ada uang ini kita kabur pulang. Tapi entah berbagai macam alasan-alasan halangan. Ya karena datang pasti karena jalannya susah. Iya benar. Melihat kondisi jalan, melihat penderitaan, rumah yang ditempatin juga tidak ada WC, tidak ada air. Lalu gimana? Kalau hujan licin kita. Suami saya seumur hidupnya baru kali ini masuk di satu desa. Pedalaman. Dari kecil sampai tua di kota terus. Tidak ada sinyal gitu. Tidak ada sinyal. Listriknya. Jalan waktu itu belum seperti Sebesar sekarang ya, waktu itu kan jalannya Ya. masih sangat kecil. Kemudian kalau mendaki benar-benar mendakinya itu. Aduh, benar. Jatuh 3 Sampai kali. kami 4 kali. jatuh bangun, tarik motor bertiga berdorong. Tapi ya puji Tidak Tuhan mau. dengan kekuatan Tuhan mungkin itulah. Kalau secara manusia aku tidak mampu jalani. Tapi dengan penyerahan kami sama Tuhan, akhirnya sampai hari ini kami sudah menginjak 6 tahun lebih. Dan gereja ini belum Dari seperti ini. Bulan Ya, gerejanya 11, belum seperti ini ya? 13. Ya, pada tiang-tiang, atap. Itulah Nah. kita lebih. Ya. Berarti setahun 3 bulan kami ada di tempat ini. Setahun, maaf, 6 tahun 3 bulan. 6 tahun 3 bulan kami berada di Batu Tunggal, mendatangi satu tempat ibadah lagi, melihat keadaan. Waduh, ini masih kosong semua dulu. Baru tiang dan sama atap. Lalu sudah Karena seperti Apa? ini kita bangun sedikit, kami mau sedikit, bagaimana tahap-tahap. caranya gini. Mau melihat jemaat juga tidak ada yang tergerak. Bagaimana jadinya? Tiba-tiba 2 bulan atau 3 bulan ada salah satu pengusaha dari Palangka. Palangkaraya, Pak Suleho. Ketika orang memberitahukan ke sana, karena memang kalau orang Cina tuh kesatuannya tuh walaupun tidak satu suku, tidak satu ini, Ya, ada orang Cina katanya masuk di desa sana. Wih, orang dari mana? terus Kaget kan? Nah, akhirnya datanglah Di rumah. mereka. Datanglah. Gubuk. Itu rumah yang di Rumah Gubuk. kecil sekali. Saya tempatin. Akhirnya aku singkir-singkirkan yang ini di belakang. Tahu-tahu sampai ke dapur. Ini kayak yang tempat kumuh di Jakarta yang di pinggir kali Ciliwung. Ciliwung di Jakarta katanya. Katanya dia. Hanya waktu itu dikirimlah uang 1.700.000. Kami mulai membeli papan selembar demi selembar. Terus dari teman kami juga ngasih 2,5 juta. Mulailah selembar beli papan. Dan sampai saat ini kami menghadapi ini belum ada bantuan dari pemerintah. Sama sekali belum tersentuh bantuan pemerintah sedikit pun belum ada. Oke. Baik Bu Pendeta, saya potong. Pertanyaannya bahwa kemurahan Tuhan luar Karena biasa. jadi makanya saya bilang
karena belum ada itu, tapi luar biasa keajaiban Tuhan menolong kami sekeluarga di tempat ini, walaupun kami jauh dari kota, tapi badan pada gemuk ya. Ya, Bapak Pendeta, Tuhan kan dicukupkan aja. Semangat. Saya mengajar, ibu juga mengajar. Jadi kebutuhan Tuhan, membuka jalan. Tuhan membuka jalan ya. Jadi saya percaya Bapak Pendeta bahwa Tuhan kalau menempatkan seseorang dia pasti akan Tidak memberikan pernah jalan. keliru Tuhan menempatkan. Tidak pernah keliru. Makanya itu iman harus sungguh-sungguh ke Tuhan. Justru kita menghadapi gelombang, disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Kalau kita tidak pernah menghadapi gelombang, jangan harap kita ada sesuatu yang baru. Mungkin ada aja sih yang lain, tapi itu bukan yang kita rasakan yang paling terindah dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan yang paling terindah, pemberian Tuhan yang lebih terindah daripada pemberian yang lewat manusia. Memang lewat manusia, cuman lewat tantangan itu, dan Kita bukan lemah, tapi di kuat. tengah-tengah rintangan itu yang membuat kita lebih semangat menyerah sama Tuhan, Lebih hanya cinta dapat Tuhan. jawaban. Jadi doa selama-lamanya hidup, selama-lamanya kita berdoa, karena doa itu adalah napas hidup. Sampai kita dapat berkatnya pun kita tetap berdoa. Baik. Sukses, senang, tetap Mengandalkan Tuhan. Ha-ha. Kayak apa? Kita informasikan juga ya, juga bahwa pendeta GPDI itu pendeta yang tidak mendapat gaji Tidak dari pernah gereja. dapat gaji. Tidak pernah mendapat gaji dari gereja. Dan Bapak Pendeta mungkin sampaikan juga, atau Ibu Pendeta, berapa jumlah keluarga yang dilayani? Yang sekarang ini 6 keluarga. 6 keluarga. 6 keluarga. Tapi yang aktif itu Ya, 1, 2, 3 lah. 3. Irfa sudah jarang lagi aktif. ya, 4 4. Dan 4 kalau kita lihat, kalau mau mengharapkan kolekte juga nggak mungkin dapat 50.000 sekali ibadah kan. Enggak. Tapi memang berkat Tuhan, Memang berkat Iya. Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan. berkat Tuhan luar biasa. Baik Bapak Pendeta, Ibu Pendeta informasikan juga bahwa sekarang gereja GPD lagi dalam tahap pembangunan. Iya. Ya, mungkin sampaikan bahwa yang menonton channel WMPMC boleh deh untuk memberi bantuan Bu Pendeta. Ngomong kayak gitu. Iya, boleh. MC ya? Ya, di channel WMPMC. Jadi Channel WMPMC. maksudnya kayak gini Bu Pendeta. Nanti Channel. mungkin penonton-penonton yang menonton kita mungkin akan memberikan bantuan. Maksudnya kirimkan bantuan kepada gereja GPD Batu Tunggal yang lagi dalam proses pembangunan. Dan juga tempat tinggal Bu Pendeta dan Bapak Pendeta itu dibilang itu tidak layak untuk dihuni. Jadi mungkin dengan bantuan teman-teman yang menonton ini bisa membantu mereka. Nanti saya cantumkan nomor rekening di bawah ini, dan Anda bisa langsung transfer ke nomor rekening ini. Boleh disampaikan Bu Pendeta? Oke. Pemirsa channel WMP. Ya, WMP aja. Yang boleh menonton kami ini adalah gereja GPDI Desa Batu Tunggal yang ada di Kalimantan Tengah, yang sedang menghadapi pembangunan. Inilah keadaan gereja yang sekarang kami tempatin saat ini. Dan kalau memang hati dengan tulus dan tergerak, kami hanya bisa berdoa dan memberkati mereka. Amin. Tuhan yang membalas. Tuhan yang membalas. Tuhan Yesus memberkati dan membalas semuanya. Jadi nanti kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening di bawah ini, dan juga saya akan mencantumkan nomor HP Bapak Pendeta. Nanti Anda juga bisa langsung menghubungi. Kami informasikan Anda kirim SMS atau WA saja. Nanti kalau kami ke sinyal baru bisa membalasnya. Oke. Ya, kalau Bapak Pendeta dan Pendeta ke sinyal akan membalas. Baik Bu Pendeta, pernah nggak dalam melayani ada sesuatu peristiwa yang membuat Ibu Pendeta tuh makin kuat dengan Tuhan? Nah, Pernah? Boleh disampaikan. Nah, yang membuat saya kuat waktu itu memang sudah bergejolak mau pulang, waktu baru nyampe sini. Saya tiba-tiba mimpi. Nah, masih rumah sana tuh. Ya. Saya mimpi kok ada jiwa-jiwa apa, saya mancing di sungai sana tuh.
ikan yang saya pancing tuh besar-besar. Terus saya baca di Alkitab, saya gambarkan, oh ini berarti jiwa-jiwa yang akan diberkati, jemaat-jemaat akan diberkati Tuhan di tempat ini. Dan waktu itu akhirnya saya ngambil keputusan, oh berarti harus kita kuat melayani di sini. Ada waktunya berkat Tuhan itu akan Tuhan. Entahkah lewat jemaat, entahkah lewat kita, penghiburan itu, cara Tuhan itu unik, beda dengan cara kita sendiri. Dan itu juga yang membuat saya memang lebih semangat, walaupun memang jauh dari keluarga, walaupun memang menghadapi tantangan, tapi semangat itu terus ada dalam untuk melayani. Walaupun hanya 1-2 orang, tetap kami semangat dalam melayani. Tiap hari minggu ibadah ya? Tidak pernah, walaupun corona dari dulu tuh, ini ibu ini yang ini yang selalu aktif. Tidak pernah kami tutup ibadah, tetap ibadah. Baik, Bu Pendeta dan Bapak, nanti giliran Bapak Pendeta ya. Bu Pendeta dulu deh. Pernahkah dalam melayani, Bu Pendeta tidak hanya pernah melayani Batu Tunggal ya, juga di Kalimantan Timur, juga di Jakarta. Pernah, ya? Pernah. Kalimantan Timur. Nah, Bu Pendeta mungkin jelaskan satu peristiwa di mana Bu Pendeta benar-benar merasakan kemurahan Tuhan. Misalnya ada peristiwa yang kemungkinan atau ya orang mau nyerang Bu Pendeta kemudian tidak jadi. Waktu di Jawa Barat. Waktu di Jawa Barat, boleh disampaikan. Jadi waktu di Jawa Barat, memang saat itu kami sudah ditekan. Jam 11 malam datang salah satu RT RW datang ke rumah memanggil bapak ini. Waduh, bapak ini karena belum mengerti keadaan, hanya dia ikutin. Saat itu memang udah gelisah saya. Wah, ini jam 11 ini udah bukan jam tamu. Bagaimana caranya saya berdoa? Tuhan tolong kasih saya hikmat, saya nggak tenang nih sekarang. Akhirnya saya langsung susul bapak ini ke rumah RT. Saya memang cara berbohong, tapi saya ingat Alkitab. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sini Pak, ada keluarga yang nelpon, tidak bisa diwakili, padahal tidak ada. Karena saya mau gagalkan kejahatan, saya takutnya dia dikasih minum sesuatu, lalu mereka rekam, lalu mereka bawa ke bagian keagamaan apa kan, memfitnah kita kan. Akhirnya pulang dia, tutup pintu. Begitu itu, ayo tidur. Siapapun yang mengetuk pintu jangan dibukakan. Jadi besok pagi memang mau ibadah sekolah minggu itu sudah rasa lain-lain rasanya. Pokoknya ada sesuatu yang sudah nggak bikin nyaman. Akhirnya kami tetap jalankan. Selesai pas amin buka pintu. Udah jiwa apa? Masa udah di luar. Tapi saat itu saya tidak menyerah. Saya berdoa terus dan memang itu Tuhan membalas semuanya itu. Ada salah satu yang otak pelakunya itu ketika dia membawa anaknya berobat ke salah satu klinik atau apakah itu saya tidak tahu. Tiba-tiba monyet itu, padahal monyet itu monyet yang jinak datang cakar-cakar ini. Lalu maaf kata bapak itu tiba-tiba bengkak juga kelaminnya. Lalu yang mau ninju saya waktu itu, memang saya sudah tidak ada rasa takutnya saat itu. Ayo maju kalau berani, saya ini betul perempuan. Nah begitu dia mau ninju saya balik. Kamu berani hanya semua perempuan. Kalau kamu berani lepas tinjuan saat ini, kamu saat ini ada di kantor polisi. Lalu waktu itu tiba-tiba jatuh dari plafon rumahnya, memperbaiki plafon rumah. Akhirnya waktu itu patah ini keluar ininya. Tulang-tulang dari sini. Saya bilang sama jemaah saat itu, kamu besok. Tidak boleh kita balas kejahatan dengan kejahatan. Harus kita tetap berkati mereka. Sekalipun memang mereka sudah menyakiti kita. Akhirnya mereka berkunjung. Dan selanjutnya lagi di sini juga yang membuat kuat saya waktu itu, di sini ada beberapa orang juga yang kami doakan. Puji Tuhan di laut Tuhan, tapi itu tinggal keluarganya ya. Bu yang di belakang ini, ibunya gadang.
dalam keadaan sekarat, sudah nggak bisa apa-apa. Kami berdoa, saya bersih di gereja di sini, saya ke belakang tiba-tiba. Tapi saya berdoa, bangun abu itu, makan, minum. Masih Tuhan kasih kesempatan sampai 3 tahun. Anaknya sudah bersatu mau bawa Kristen, tapi anaknya yang di sini nih nggak boleh, harus keharingan. Tapi sampai meninggal pun mereka juga tidak di tangan mereka. Jadi aku bilang yang penting urusan saya dengan Tuhan sudah selesai, saya sudah serahkan sama Tuhan. Lalu mamanya Dudus itu sudah pernah juga kami doakan. Ada berapa lah ya orang-orang yang di sini yang sudah dilawat Tuhan. Cuma ya itu Tantangannya. mereka tidak tekun. Tekun. Baik, Bu Pendeta. Bapak Pendeta sendiri, saya pengen tahu Bapak Pendeta, sampai di titik ini apakah Bapak Pendeta bersyukur ada di Batu Tunggal? Ya, tetap bersyukur tinggal, karena ucapan syukur itu kan dalam suka dan duka juga perlu kita naikkan pada hati Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, suami istri yang melayani Tuhan sampai hari ini, dan bersyukur juga istri saya disembuhkan ya karena sakit. Kami berdoa sembuhkan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa dalam kami. Ya, itulah syukur kami sampai sekarang tetap kami. Baik, Bapak Pendeta dan Bu Pendeta, baik dalam situasi seperti ini yang kalau saya mau bilang itu dalam kondisi sederhana, kemudian tidak punya apa-apa, mungkin pegangan utama itu Tuhan. Iya, nggak ada yang lain. Tanya ibu itu aja, lihat. Jadi aku bilang, aku lebih baik transparan di depan orang daripada menjaga image yang tidak menunjang. Betul. Benar nggak? Betul. Kadang banyak orang menjaga image, gengsi, lalu tidak menunjang. Jadi kalau hidupku ya inilah. Oh, Ibu Yuliana udah kayak ini ya kasar-kasarnya kayak itu, cuek-cueknya kayak gitu. Udah itu hidup saya. Berarti bahwa Bu Pendeta sendiri di Batu Tunggal ini betah. Iya, puji Tuhan betah. Puji Tuhan, betah. Karena sudah sampai 6 tahun lebih. 6 tahun, nggak terasa ya Bu? Nggak terasa. 6 tahun lebih Bu Pendeta sudah ada di Batu Tunggal. Kalau yang menonton channel WMPMC saya perlu informasikan juga bahwa sangat sederhana tempat tinggalnya, tidurnya juga masih di lantai, tapi mereka bahagia ya. Iya, Mereka bahagia dengan itu. Kemudian apa yang mau disampaikan kepada orang yang menonton bahwa Tuhan itu adalah pengharapan paling tinggi, Bu Pendeta? Boleh sampaikan. Terus bantu kami dalam doa biar kami bertambah semangat dalam melayani, dan kalau bisa kami menghadapi pembangunan dan pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan guna untuk kemuliaan nama Tuhan di desa Batu Tunggal ini. Bagi barang siapa yang terbeban dan mau mendonasikan sedikit apa yang menjadi miliknya, silakan. Dan semuanya itu kami tidak bisa balas, hanya Tuhan Yesus yang di surga yang dapat membalas semuanya. Itu aja. Oke, Bapak Pendeta sendiri, ayat yang menjadi kekuatan Bapak Pendeta dalam hidup, dalam menghadapi suka duka hidup ini apa? Saya ingat bahwa ada firman Tuhan katakan bahwa Ayat Mazmur 121, Mazmur 121. aku melayangkan ke gunung-gunung mencari pertolongan. Di mana pertolongan itu? Pertolongan itu dari Tuhan yang memberikan. Dia menolong dan memberi kekuatan, penghiburan dan setiap kehidupan kami. Jadi tidak ada kata pantang menyerah. Ya, maju terus berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita melayani, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, tetap andalkan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Satu hal yang
kalau kita ingat bahwa hidup ini kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Ya, jangan sia-siakan kesempatan itu dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sia-siakan Kan kesempatan. untuk pribadi kita semua kemuliaan nama Tuhan. Semua untuk Isi kemuliaan. waktu yang sekarang ini, waktu-waktu sekarang ini, jadi jangan waktu-waktu kita isi dengan yang hal yang sia-sia yang tidak berguna, tapi kesempatan apapun, talenta apapun yang Tuhan berikan, kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang bisa nyanyi, yang musik, dan apa saja, semua itu nama Tuhan. Berarti hidup adalah kesempatan dan itu cuma sekali ya. Satu kali. Ibu pendeta sendiri, ayat yang menjadi kekuatan dalam hidup Ibu pendeta. Yeremia 17 orang yang diberkati. Yeremia berapa itu? Saya lupa. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati yang mengandalkan Tuhan lah. Dalam kitab Yeremia. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan. Jadi hidup ini kalau mengandalkan Tuhan itu semuanya akan menjadi lebih indah. Betul Bu pendeta. Kepintaran kita terbatas, Kepintaran kita terbatas, kekuatan kita terbatas. kekuatan kita juga terbatas. Karena ada kalanya cara berpikir kita sudah lurus tapi tiba-tiba belok. Tuhan membelokkannya itu ya. Wow. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, dari yang mau salah menjadi lurus. Jadi makanya itu aja intinya saya. Ikuti Diberkatilah jalan Tuhan. orang yang mengandalkan Tuhan. Ikuti rencana. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 kayak itu ya, lupa Ya, aku. pokoknya ini. Yeremia, pokoknya ada di kitab Yeremia mungkin bab 17 Ayat 7 kalau ayat nggak salah. 7. Nah, ayat 7 benar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terbukti sekali bahwa Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta walaupun hidup dalam kesederhanaan, jauh dari keluarga, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidurnya harus masih di lantai, tapi benar-benar bahagia dalam situasi ini. Amin. Karena mengandalkan Tuhan. Tuhan. Jadi kita mesti mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bu Pendeta mungkin kasih quotes akhir untuk yang menonton, bahwa quotes akhirnya apa nih? Mungkin pesan dari terakhir dari Bu Pendeta. Pesan saya di zaman dunia sekarang ini ya, era sekarang, marilah saudara seiman semuanya, khususnya bagi yang menonton kami lewat channel WMP ini, kiranya mari kita bersama-sama bergandengan tangan, saling mendoakan, semangat selalu mengikut Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena perjalanan hidup dalam dunia ini hanya satu jalan yang harus kita tempuh, andalkan Tuhan, maka segala sesuatu apa yang kamu rencanakan, cita-citakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih. Silakan Bapak Pendeta. Ya. Seperti mana kita Kasih ya. tahu bahwa pengharapan itu dalam firman Tuhan mengatakan seperti sau yang kuat, ya, tak tergoyahkan. Apalagi Yesus Kristus adalah batu penjuru yang kokoh. Dialah Yesus satu-satunya andalan kita yang tak tergoncangkan. Apapun situasi dalam dunia ini, hanya Yesus tetap, karena Dia tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kekuatan kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang menonton channel WMPMC, saya informasikan juga, saya akan mencantumkan nomor HP Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Bagi yang mau didoakan, boleh silakan WA di nomor itu. Ya, bagi yang mau didoakan, silakan WA nomor HP silakan WA ke Pendeta Yulia Matan dan Pendeta Ricci. Nomor HP-nya ada di bawah ini. Nomor HP ada di bawah ini. Dan bagi yang mau mengirimkan donasi untuk Gereja GPDI Batu Tunggal, Anda juga bisa langsung mentransfernya di nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan biar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya dan menghadirkan orang-orang yang menginspirasi Anda untuk hidup Anda ke depannya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ricci. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Oke,